sore Ibu Yeni. Apa kabar nih hari ini? Kabar baik, alhamdulillah sehat. Baik, puji Tuhan, baik. Pak Willy, hari ini kita bertemu. Saya minta waktunya Pak Willy untuk kita melakukan coaching. Sebelum kita melakukan coaching, pertama saya akan berdiskusi dengan Pak Willy tentang rubrik penilaian yang kita akan pakai dalam proses coaching. Yang pertama itu, sebagai pengamat, saya akan mengamati Pak Willy sebagai coach dan Ibu Fontina sebagai coachingnya. Apakah kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta? Bagaimana Pak Willy sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Fontina sebagai coach, lalu bagaimana Ibu Fontina sebagai coach ini merespon atau menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Pak Willy. Pada dasarnya proses ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya bisa memberi pertanyaan Pak Willy? Ya, bisa sekali Bu Yeni. Ya. Baik Pak Willy. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa yang akan Pak Willy kembangkan di dalam proses coaching ini? Baik Bu Yeni, kompetensi yang mau dikembangkan di sini yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, ada 3 Pak ya, jadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa Pak. Yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dikembangkan di dalam proses observasi ini? Kalau untuk dalam kegiatan observasi dalam coaching sebentar itu, saya menginginkan yang spesifik, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Indikator ketercapaian apa yang ingin Pak kembangkan di dalam proses coaching kali ini? Baik Bu, untuk indikator ketercapaian di sini yaitu saya menginginkan supaya coach saya sebentar bisa menemukan solusi atau jalan keluar untuk bisa mengatasi persoalan yang beliau hadapi. Ya, jadi harapannya itu coachingnya bisa menemukan solusi ya Pak, untuk menyelesaikan persoalannya. Demikian Pak proses coaching kita kali ini, dan Pak Willy silakan melanjutkan proses coachingnya dengan Ibu Fontina. Semoga proses coaching hari ini dapat berjalan dengan baik dan Ibu Fontina boleh menemukan solusi untuk menyelesaikan persoalan yang beliau hadapi. Oke, Terima siap. kasih Pak Willy, terima kasih untuk waktunya, terima kasih banyak. Halo Ibu Fontina. Halo Pak Willy. Selamat sore, apa kabar? Selamat sore juga Pak, kabar baik. Apa kabar Pak Willy? Kabar baik juga, alhamdulillah sehat selalu Bu. Oh ya Bu, kita mulai dengan coaching pada sore hari ini. Dari pandangan Ibu, sepertinya Ibu mau menyampaikan sesuatu. Apakah ada sesuatu yang membebani pikiran Ibu? Begini Pak Willy, sebelumnya saya minta maaf karena mengganggu kesibukan Pak Willy. Saya mau menyampaikan kepada Pak Willy tentang masalah yang saya hadapi, biar kita sama-sama mencari solusi dan berjalan keluar. Oh, baiklah Ibu, saya mengerti dengan perasaan Ibu. Silakan Ibu Fontina menceritakan. Saya dengan senang hati siap mendengarkan Bu. Begini Pak, saya merasa kecewa dengan murid-murid saya Pak, karena waktu pembelajaran IPA dengan materi cara kerja otak, cara kerja organ pencernaan, saya dengan susah payah melaksanakan proses pembelajaran, tetapi pada tahap penilaian individual banyak murid saya
hasil yang saya peroleh itu nilai rendah. Dengan begitu bahwa menunjukkan tujuan pembelajaran belum berhasil. Oh, oke Bu Fontina, berarti di sini hasil belajar murid masih rendah ya, Iya. banyak anak yang belum tuntas Ya. dan juga tujuan pembelajaran belum berhasil. Ya. Mungkin apa metode dan media atau pendekatan pembelajaran yang Ibu Fontina terapkan pada saat pembelajaran dengan materi cara kerja organ pencernaan manusia itu? Saya menggunakan pendekatan pembelajaran komparatif dengan metode diskusi, Pak. Oh iya, jadi Ibu menerapkan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan metode diskusi kepada anak-anak ya. Iya. Nah, jadi ini yang menjadi faktor penyebabnya mungkin ya Bu. Ibu Fontina, di dalam kelas itu setiap murid itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda Bu. Coba Ibu Fontina pikirkan lagi materi cara kerja organ pencernaan manusia ini dengan menggunakan pendekatan dan media pembelajaran yang tepat Bu. Iya, Pak. Dari hasil yang diperoleh siswa, maka saya harus merubah pendekatan dan media pembelajaran. Baik Bu, mungkin coba Ibu pikirkan lagi ya, pendekatan media apa yang mau dipakai. Mungkin ada ide, pikiran yang Ibu mau tempuh untuk mengatasi persoalan ini. Pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan media berupa video dan gambar, Pak, yang nanti saya akan terapkan. Wah, ini luar biasa Bu. Pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan media gambar deskripsi ya. Iya. Nah, saya salut Bu dengan ide yang Ibu mau bangun ini. Tapi kapan Ibu mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Saya mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini pada minggu depan, Pak. Saya mulai menyusun FPP berdiferensiasi dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Oke Bu, ini bagus untuk bisa untuk kita guru menerapkan dalam pembelajaran sehingga nanti meningkatkan hasil belajar siswa ya. Mungkin nanti dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan siapa saja Ibu Fontina mau libatkan dalam pembelajaran? Saya mau melibatkan rekan guru yang bisa membantu saya dan juga murid, Pak. Oke, Ibu Fontina, ini luar biasa kalau mau melibatkan rekan guru dan juga murid-murid ya, supaya bisa terlibat aktif. Oke, semoga Ibu Fontina bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik dan semoga banyak murid Ibu yang hasil belajarnya meningkat. Iya, Pak. Semoga dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa mengatasi persoalan yang saya hadapi, Pak. Iya Bu ya, saya bangga dengan komitmen Ibu. Intinya Ibu Fontina jangan putus asa, tetap semangat dan terus berjuang melewati semuanya sehingga hasil belajar murid bisa meningkat. Saya lega, Pak. Terima kasih banyak, Pak, karena sudah meluangkan waktu dan mau mendengarkan cerita saya tentang persoalan yang saya hadapi. Terima kasih juga, Pak, karena sudah memotivasi dan memberikan semangat untuk saya, Pak. Baik Bu, sama-sama tetap semangat ya, jangan putus asa. Siap, Pak. Adik, sore Pak Willy. Selamat sore Bu Yeni. Selamat bertemu kembali nih Pak Willy. Iya, kita bertemu lagi Bu Yeni. Apa kabar nih hari ini? Kabar baik. Pak Willy ya, tadi Pak Willy sudah melakukan coaching. Ya sudah Bu. Ya, ya. Baik Pak Willy, tadi Pak Willy sudah melakukan coaching. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Willy. Ini bisa tidak ini? Bisa Bu. Bisa ya.
apa yang sudah Pak Willy lakukan dari proses coaching tadi? Baik Bu, yang saya lakukan dalam coaching tadi yaitu bahwa saya sudah menerapkan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, lalu rencana kegiatan aksi, serta ada tanggung jawab. Jadi dengan begitu, coach saya, Ibu Fontina tadi, bisa menemukan solusi untuk bisa mengatasi persoalan yang dia hadapi. Baik Pak, saya tadi sudah melakukan pengamatan dari proses coaching yang Bapak lakukan terhadap Ibu Fontina sebagai coaching. Saya bisa menyampaikan beberapa hal yang tadi saya amati Pak Willy. Oke, bisa sekali Bu. Baik Pak Willy, baik. Proses yang tadi Pak Willy dan sebagai coach dan Ibu Fontina sebagai coaching itu sudah berjalan dengan baik, lalu sudah sesuai dengan alur tirta, dan Pak Willy juga sudah menggali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Ibu Fontina sebagai coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Pak Willy sudah membantu Ibu Fontina sebagai coaching untuk menemukan solusi agar boleh menyelesaikan persoalan yang dihadapi, dan pada prinsipnya itu harus sesuai dengan prinsip coaching. Kompetensi apalagi yang ingin Pak Willy kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Pak Willy lakukan? Oke baik Bu, dari coaching tadi saya harus lebih memahami lagi proses alur tirta itu berjalan, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya Bu. Ya Pak, baik. Itu harapan semoga ke depannya kita bisa melakukan proses coaching ini lebih baik lagi Pak Willy. Iya Bu. Baik Pak Terima kasih Willy. banyak. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore Bu. Selamat sore Ibu Yeni. Selamat sore Ibu Fontina. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Baik Ibu Yeni, sebelum melakukan coaching, pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian tentang proses coaching hari ini. Pada coaching kita kali ini, saya akan mengamati dan menilai apakah proses coaching ini sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah Ibu Yeni sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot atau tidak kepada coaching, dan bagaimana coaching menanggapi dan merespon pertanyaan dari Ibu Yeni. Terus yang kedua, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Yeni. Kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini, yang pertama itu kehadiran penuh, lalu yang kedua itu mendengarkan aktif, lalu yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu Yeni, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik pada saat observasi? Pertanyaan yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching kali ini adalah mendengarkan dengan aktif dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang ketiga, indikator yang seperti apa yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik, indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching kali ini adalah saya menginginkan coach saya
itu boleh menemukan solusi-solusi agar bisa membantu beliau menyelesaikan persoalan-persoalan yang dia hadapi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yeni. Semoga proses coaching hari ini berjalan dengan lancar. Semoga. Terima kasih. Amin. Selamat sore Pak Willy. Selamat sore Ibu Yeni. Kapan? Kabar baik. Silakan duduk. Silakan duduk. Ibu Yeni, bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, kabar baik. Saya senang sekali bertemu dengan Ibu Yeni. Ya, Pak Willy, saya juga sama bisa bertemu dengan Pak Willy. Ini sepertinya Pak Willy ada perlu dengan saya ini. Iya Bu. Saya datang ke ruangan saya ini. Apa yang mau Pak Willy sampaikan? Saya lihat sepertinya ada yang urgen ini. Oke Ibu Yeni, sebelumnya saya minta maaf. Mungkin kedatangan saya ingin berdiskusi dengan Ibu Yeni, mengganggu kesibukan Ibu. Ada sedikit kendala yang saya alami dalam kerjaan saya sebagai guru kelas. Saya mau menyampaikan kepada Ibu Yeni biar bisa membantu memberikan motivasi kepada saya dan saya bisa menemukan solusi untuk menghadapi persoalan ini. Baik Pak Willy, saya sangat bersedia untuk sebisa mungkin bisa membantu Pak Willy. Pak Willy bisa menyampaikan apa yang Pak Willy hadapi sekarang. Oke, baik Bu. Begini Bu, saya merasa kecewa sekali dengan murid-murid saya hari ini. Tadi siang pembelajaran, yaitu mata pelajaran IPA dengan materi cara kerja organ pencernaan pada manusia, di mana saya dengan susah payah sudah melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan murid-murid. Tetapi pada tahap penilaian individual, ini yang sangat mengecewakan, yakni hasil belajar yang diperoleh siswa saya itu lebih banyaknya nilai rendah. Artinya sebagian besar murid saya nilainya di bawah KKM. Oh iya. Artinya di sini bahwa tujuan pembelajaran hari ini di mata pelajaran IPA itu belum berhasil. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini nilai anak-anak lebih banyak ya Pak ya di bawah KKM. Iya. Berarti tujuan pembelajarannya tidak tercapai kalau Iya. begitu. TP hari ini tidak tercapai. Iya. Pada saat kegiatan pembelajaran tadi Pak Willy menggunakan pendekatan pembelajaran apa? Metodenya seperti apa? Oh iya Bu, tadi saya menerapkan dengan pendekatan pembelajaran kooperatif dengan memilih metode diskusi. Jadi anak-anak berdiskusi tentang materi yang saya berikan. Jadi tadi pembelajaran metode diskusi yang dipakai untuk proses pembelajaran di dalam kelasnya itu mungkin jadi penyebab utama untuk anak-anak di dalam kelas itu memiliki nilai yang rendah atau tujuan pembelajaran tidak tercapai. Tetapi Pak Willy sebenarnya juga harus menyadari bahwa anak-anak ini juga memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda untuk setiap anak ya. Lalu coba Pak Willy bisa pikirkan materi cara kerja organ pencernaan ini itu bisa menggunakan pendekatan dan metode pembelajaran yang lebih tepat yang harus Pak Willy gunakan. Dari materi ini ya, saya mau mengubah pendekatan dan media pembelajaran. Apa pendekatan dan media pembelajaran yang Pak Willy rencana? Untuk materi cara kerja organ pencernaan manusia ini, rencana saya itu menerapkan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan konten media berupa video dan gambar deskripsi Bu. Wah, luar biasa Pak Willy, ide yang Pak Willy bangun, saya salut. Kapan Pak Willy bisa lakukan ini?
Rencananya minggu depan saya akan melakukan, artinya memperbaiki pembelajaran dengan materi ini, di mana saya akan menyusun rencana persiapan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan dalam pembelajaran di kelas. Baik, setelah mengubah metode dan pendekatan yang tadi seperti sudah Pak Willy sampaikan, dengan siapa saja di sekolah yang bisa Pak Willy libatkan dalam mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya mau melibatkan rekan guru saya yang bisa membantu saya dan juga murid-murid saya di kelas, Bu. Ini luar biasa Pak Willy. Semoga Pak Willy bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik dan semoga banyak murid Pak Willy yang hasil belajarnya bisa meningkat. Dengan tadi Pak Willy sudah bisa memenuhi semua kebutuhan belajar siswa yang ada di kelas Pak Willy. Iya, Bu. Semoga dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi ini bisa mengatasi kendala yang saya hadapi. Ya Pak, saya juga bangga dengan komitmen Bapak. Intinya Pak Willy jangan putus asa, tetap semangat dan terus berjuang untuk melewati semua ini demi anak bangsa. Oke Bu Yeni, saya lega sekarang. Terima kasih banyak Bu. Sudah bisa mendengar persoalan yang saya hadapi. Terima kasih juga untuk motivasi dan semangat yang Ibu Yeni berikan kepada saya. Baik Pak Willy, tetap semangat. Oke Bu, siap. Terima kasih. Selamat sore Bu Yeni. Selamat sore Bu Kunjungan. Apa kabar hari ini? Sudah kabar baik. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu? Ya sudah. Kira-kira apakah proses coaching ini berjalan dengan lancar atau tidak? Berjalan dengan lancar, puji Tuhan. Berjalan dengan lancar. Syukurlah. Ibu, saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan? Siap. Oke, baik. Apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Baik Ibu, proses coaching tadi sudah saya lakukan dengan alur tirta, mana alur tirta itu saya lalu dengan menanyakan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi masalah, lalu ada rencana aksi di sana dan bertanggung jawab. Dengan proses tirta yang saya lakukan tadi, coachingnya itu dengan sendirinya, dengan antusias sendiri, menceritakan permasalahan yang dia hadapi dan bisa menemukan solusi untuk mengatasi persoalan yang dia hadapi. Saya bisa menyampaikan hasil observasi tadi Ibu? Silakan Ibu. Oke, jadi coaching antara Ibu sebagai coach dan Pak Willy sebagai coach berjalan dengan baik. Alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Ibu juga sudah menggali persoalan yang dihadapi coach oleh Pak Willy dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan Ibu juga sudah membantu Pak Willy menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi, dan proses coaching juga berjalan sesuai dengan alur ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dijalankan? Bagi Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi dalam proses coaching yang akan datang itu adalah saya lebih mendalami lagi alur tirta ini, sehingga proses coaching yang akan saya lakukan baik terhadap rekan sejawat maupun terhadap murid-murid saya itu bisa berjalan dengan lancar. Baik Bu, harapannya itu semoga ke depan kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Ya. Terima kasih, selamat sore. Baik Ibu, terima kasih juga. Selamat sore.
Selamat sore Ibu Fontina. Selamat sore Pak Willy. Apa kabar Ibu? Kabar baik Pak. Luar biasa ya. Oke Ibu, sebentar lagi Ibu akan melakukan coaching bersama coach Ibu. Sebelum coaching itu dimulai, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, Pak. Yang pertama, saya mau menyampaikan bahwa kita mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Sebagai pengamat, saya akan mengamati coach dan coachee yang akan melakukan coaching sebentar. Di sini rubrik penilaiannya yaitu apakah nanti sudah memenuhi alur tirta atau tidak. Yang kedua, bagaimana Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Yang berikut, bagaimana coachee Ibu akan merespon dan menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh Ibu. Untuk itu, pelaksanaan coaching harus berjalan aman, maka harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu bisa menjawabnya. Bisa. Baik. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching sebentar ini? Baik Pak Willy, kompetensi yang ingin saya kembangkan kali ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, jadi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot ya kepada coaching. Oke Bu Bu Fontina. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu Fontina? Baik Pak Willy, kompetensi yang ingin saya amati secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Ini luar biasa Ibu. Baik, Ibu Fontina, pertanyaan yang ketiga, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin dicapai pada coaching kali ini itu seperti apa? Saya ingin coach saya menemukan solusi atau jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapinya. Oke Bu, terima kasih. Luar biasa indikator yang ingin dicapai. Oke, semoga coachingnya bisa berjalan lancar dan baik. Selamat sore Ibu Yeni. Selamat sore Ibu Fontina. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Oh ya Ibu, dari pandangan saya terhadap Ibu, sepertinya Ibu mau menyampaikan sesuatu. Apakah ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan? Betul, Ibu, saya sebelumnya ini saya minta maaf karena saya menyita waktu Ibu untuk dan saya minta kesediaan Ibu untuk mendengarkan saya. Saya punya sedikit kendala yang saya hadapi dan saya mau menceritakan kepada Ibu. Saya berpikir bahwa Ibu bisa membantu, memberikan motivasi untuk saya untuk menguatkan saya. Oh baik Bu, saya mengerti dengan perasaan Ibu. Silakan Ibu menceritakan. Saya dengan senang hati mendengarkan. Baik Ibu, terima kasih untuk waktunya. Begini, saya memang hari ini sangat kecewa setelah keluar dari kelas. Tadi di kelas dalam pembelajaran mata pelajaran saya IPA, pada pembelajaran dalam materi kerja organ pencernaan manusia itu sebagian besar anak di kelas saya itu mendapat nilai yang rendah. Saya sudah berusaha
Saya sudah berusaha payah melaksanakan proses pembelajaran, tetapi pada tahap penilaian itu hasil yang saya dapatkan seperti itu. Oh iya, berarti nilai anak-anak masih di bawah KKN ya Ibu? Iya, masih di bawah KKN. Eh, Kira-kira metode atau pendekatan apa yang Ibu terapkan pada pembelajaran? Ya, untuk pembelajaran tadi sesuai dengan RPP saya itu pendekatan yang saya lakukan itu pendekatan pembelajaran kooperatif dengan metode diskusi yang saya lakukan. Oh, jadi itu ya Ibu penyebabnya. Ibu Yeni, di dalam kelas itu setiap murid memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Coba Ibu pikirkan lagi materi cara kerja organ pencernaan manusia itu dengan menggunakan pendekatan dan media pembelajaran yang lebih tepat, Bu. Apakah sudah ada ide yang Ibu mau tempuh untuk mengatasi persoalan ini, Bu? Saya pastinya saya harus mengubah pendekatan dan media pembelajaran yang akan saya pakai. Oh ya, baik Bu. Berarti pendekatan dan media pembelajaran apa yang mau Ibu terapkan? Pendekatan pembelajaran yang saya terapkan itu adalah pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dengan media pembelajaran berupa video, gambar dicetak yang akan saya gunakan. Wah, luar biasa Bu. Saya salut dengan ide yang Ibu mau bangun. Kira-kira kapan Ibu mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu? Saya akan melaksanakan pada pertemuan kali berikutnya. Bagus Bu. Mungkin dengan siapa saja Ibu mau libatkan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Penerapan pembelajaran diferensiasi ini saya akan meminta bantuan teman-teman serumpun saya, guru-guru IPA, dan saya juga akan meminta kepada teman-teman di mata pelajaran lain yang selama ini sudah melakukan pembelajaran secara berdiferensiasi, dan pastinya murid-murid saya itu harus saya libatkan. Wah, luar biasa Ibu. Semoga Bu Yeni menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini berdampak baik terhadap hasil belajar murid. Ya, saya mengharapkan demikian. Saya bangga dengan komitmen Ibu. Intinya, Ibu Yeni jangan putus asa. Tetap semangat ya Bu, terus berjuang untuk melewati semuanya. Pasti saya akan berusaha. Oke, terima kasih Bu. Baik, itu terima kasih banyak untuk waktunya. Saya akan berusaha. Oke, selamat sore Ibu Yeni. Terima kasih. Selamat sore Ibu Fontina. Selamat sore Pak Willy. Bagaimana kabar? Kabar baik Pak. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu? Sudah Pak. Berjalan dengan lancar, aman, tidak? Berjalan dengan lancar Pak. Oke Bu. Saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Apa yang sudah dilakukan Ibu Fontina tadi sebagai coach dalam kegiatan coaching tadi? Saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta yang mana menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan bertanggung jawab. Oke Bu. Sehingga dengan begitu coaching bisa menemukan ide atau solusi dari persoalan yang ada. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Bu Fontina, saya bisa menyampaikan data yang sesuai dengan pengamatan saya tadi. Bisa. Oke Bu. Coaching yang Ibu lakukan bersama Ibu Yeni sebagai coaching, di mana saya amati alur yang berjalan itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu Fontina juga sudah menggali persoalan yang dihadapi oleh Ibu Yeni dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot,
dan sudah bisa membantu Ibu Yeni untuk menemukan solusi atau jalan keluar untuk mengatasi persoalan yang beliau hadapi. Dan proses coaching tadi sudah berjalan cukup bagus karena sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Baik Bu, mungkin harapan Ibu untuk kedepannya tentang coaching ini bagaimana? Harapan saya ke depan, saya harus lebih memahami lagi proses tirta agar dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Pak. Luar biasa Bu ya. Semoga harapan ini bisa terwujud dan coaching kedepannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, terima kasih.